Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang prediksi soal berdasarkan kisi-kisi untuk kelas 9 semester 1. Baiklah, pembahasan kali ini kita mulai kisi-kisi yang nomor 20 sampai dengan nomor 30. Untuk yang nomor 20 adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0, akar-akarnya berapa? Nah, kita cari. Kalau kita jumlah nanti hasilnya sama dengan min 2. Dua bilangan kalau dijumlah hasilnya min 2. Kemudian kalau kita kali, nanti hasilnya sama dengan ini 1, ini min 8. Jadi hasilnya min 8. Bilangan berapa itu? Yaitu min 4 dan 2. Kalau faktor yang kita temukan itu min 4 dan 2, maka akar-akarnya positif 4 dan kalau ini 2, negatif 2. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, lanjut ya. Masih menentukan akar-akar persamaan. X kuadrat plus 6x min 7 sama dengan 0. Kalau kita jumlah, bilangan itu sama dengan 6. Kemudian kalau kita kali, bilangannya adalah ini 1, ini min 7, berarti min 7. 7 itu prima, berarti faktornya hanya 1 dan 7. Karena ini jumlahnya itu menghasilkan bilangan positif, berarti yang besar itu positif, berarti yang kecil negatif. Salah tidak ini ya? Benar ya? Benar. Oke, kalau faktornya itu min 1, berarti masuk akarnya 1, positif 1. Kalau di sini faktornya 7, maka masuk di sini akarnya min 7. Sehingga jawabannya adalah C. Lanjut lagi, menentukan jenis akar. Nah, kita tahu ada 3 jenis berdasarkan diskriminan atau pembeda. Kalau D-nya itu hasilnya sama dengan 0, jadi D-nya itu nilainya sama dengan 0, maka akarnya ini adalah kembar. Akarnya kembar. Kemudian kalau D-nya itu lebih daripada 0, maka akarnya itu adalah real. Real dan beda. Real itu adalah nyata. Kemudian kalau D-nya itu lebih kecil daripada 0, maka akarnya itu khayal. Khayal itu artinya tidak ada. Jadi tidak ditemukan akarnya. Tidak ada akar yang nyata. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita hitung. Kalau x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0, diskriminannya berapa? B kuadrat berarti 9 dikurangi 4 kali 1 kali min 4. Jadi 4 kali 1, 4 kali min 4 itu min 16. 9 ditambah 16, 25. Berarti D-nya lebih besar dari 0. Kalau D-nya itu lebih besar dari 0, maka akarnya real berbeda. Sehingga jawabannya benar. Kemudian untuk pernyataan 2. X kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0, kita hitung. D-nya berapa? B kuadrat berarti 4. 4 dikurangi 4A kali 1. A-nya 1, C-nya 1. Berarti 4 dikurangi 4, 0. Kalau D-nya 0, maka jenis akarnya adalah kembar. Jadi pernyataannya adalah benar. Kemudian yang ketiga, kita hitung B kuadrat. B kuadrat berarti 16. 1 kali 7, 7 kali 4, 28. 16 dikurangi 28. Ketemunya D-nya negatif. Kalau D-nya negatif, maka jenis akarnya adalah khayal atau imajiner atau tidak ada akar yang nyata. Berarti pernyataan nomor 3 benar. Kemudian kita hitung yang pernyataan 4. B kuadrat berarti ini 9 dikurangi 4A kali C. Berarti 4A kali C ini 16. 9 ditambah 16, 25. 25 lebih besar daripada 0. D lebih besar dari 0. Maka jenis akarnya adalah real nyata. Di sini pernyataannya adalah kembar sehingga salah.
ini adalah pernyataan yang salah. 1, 2, 3 adalah pernyataan yang bernilai benar. Jadi jawabannya A. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 22. Pernyataan di bawah ini kita lihat. 2 akarnya kembar, syaratnya D sama dengan 0. Pernyataan bernilai benar. Pernyataan bernilai benar. Persamaan kuadrat, 2 akar real berbeda, D-nya lebih kecil dari 0. Pernyataannya salah. Persamaan kuadrat tidak memiliki 2 akar real berbeda, D-nya lebih kecil dari 0. Benar. Kemudian persamaan kuadrat memiliki akar real berbeda, syaratnya D lebih besar dari 0. Benar. Jadi pernyataan 1, 3, dan 4 itu benar. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan lagi. Menentukan persamaan kuadrat jika kita ketahui akar-akarnya 3 dan min 4. Kalau akar-akarnya 3 dan min 4, kita jumlah 3 ditambah min 4. Kalau kita jumlah, itu hasilnya min 1. Kalau ini kita jumlah hasilnya min 1, maka kita masukkan di sini positif 1. Yang positif 1 itu plus X sama plus X. Kemudian kalau ini kita kali, hasilnya min 12. Sehingga kita masukkan C-nya sama dengan min 12. Yang C-nya sama dengan min 12 ini. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 24. Jika min 2 dan min 3 akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan tersebut adalah kalau ini akar-akarnya kita jumlah, min 2 ditambah min 3, kalau dijumlah ketemunya min 5, maka koefisien X-nya di sini adalah plus 5. Plus 5X itu adalah alternatif jawabannya B sama C. Kemudian kalau ini kita kali, hasilnya adalah positif 6. Berarti C-nya adalah positif 6. Jadi jawaban yang benar adalah C. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut lagi. Bahas lagi di nomor 25. Nomor 25 menentukan kuadrat sempurna. Menentukan kuadrat sempurna. Untuk membuat kuadrat sempurna, min 25 kita pindah ke kanan, berarti hasilnya min menjadi plus 25. Kemudian yang di sebelah ini, kiri, kita bagi dengan 2 untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Sehingga ini X min 2 kuadrat. Ini kuadrat sempurnanya, X min 2 kuadrat. Nah, ketika kita jabarkan, ini X kuadrat sudah sama, 2 kali min 2 min 4X sudah sama. Nah, ini masih, penjabaran ini masih ditambah dengan 4. Berarti kelebihan 4. Ketika kelebihan 4, berarti kita harus membuang 4. Nah, sekarang ruas kiri sudah sama. Tinggal menyelesaikan selanjutnya, min 4 dipindah ke kanan. Sehingga X min 2, ruas kiri X min 2 kuadrat, sama dengan dipindah ke kanan min 4 jadi plus 4. 25 plus 4 itu 29. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut di nomor 26. Membuat rumus ABC. Rumus ABC. Kita ingat rumus ABC itu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2A. Nah, di sini A-nya itu 3, B-nya itu min 2, C-nya itu min 6. Kita masukkan B-nya min 2. Min 2 positif 2. Plus minus akar B kuadrat itu min 2 pangkat 2, 4. Dikurangi 4 kali 3, 12. 12 kali min 6, 12 kali min 6, 72. Dibagi 2 kali A-nya 3, 6. Sama dengan 2 plus minus akar 76 dibagi 6. Nah, 76 itu bisa kita faktor menjadi
4 kali 19. Nah, kalau kita tarik akar, akarnya 4 itu 2. Berarti 2 plus minus, akarnya 4 itu 2, akarnya 19 ya akar 19. Dibagi dengan 6 itu 2 kali 3. Nah, atas punya faktor 2 dibagi, bawah juga punya faktor 2 dibagi. Sehingga hasilnya ini tinggal 1 plus minus akar 19 dibagi 3. Jadi jawabnya adalah C, 1 plus minus akar 19 bagi 3. Oke, nomor 27. Kita menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar ini. Berarti kita cari akar-akarnya ini ya. Kalau dijumlah itu 3, kita cari akar-akarnya, kalau dijumlah itu 3, kemudian kalau dikali, itu ini 1, ini min 4, hasilnya min 4. Berapakah itu? 1 dengan 4. Supaya dijumlah itu positif, berarti satunya negatif. Negatif 1. Nah, sekarang kalau ini negatif 1, akarnya 1. Kalau ini faktornya 4, akarnya negatif 4. Nah, sekarang permintaan persamaan kuadrat baru ini, akar-akarnya 2 lebihnya, berarti ditambah 2. Ini kita tambah 2. Berarti akar yang baru itu menjadi 1 tambah 2 itu 3. Kemudian 2 min 4 tambah 2 itu min 2. Berarti persamaan kuadrat yang baru itu akar-akarnya 3 dan min 2. Nah, untuk masuk ke sini, ini caranya kita tambah. Kalau kita tambah itu positif 1. Jika ditambah, maka hasilnya positif 1. Positif 1 masuk ke sini, min 1x. Jadi alternatifnya A sama B. Kemudian kalau kita kali, 3 kali min 2 itu hasilnya min 6. Jadi kita dapatkan nilai C-nya itu min 6. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Oke, sekarang nomor 28. Nomor 28. Kita menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkebalikan dengan akar-akarnya ini. Nah, sekarang kita cari. Kalau ini kita jumlah, hasilnya 1. Kemudian kalau kita kali, ini 2, ini min 6, hasilnya min 12. Berapakah bilangannya itu? 4 sama min 3. Oke, kita cari akar-akarnya. Kalau 2x itu 2x dikali x, itu hasilnya 2x kuadrat. Kemudian kalau ini 4, 2 kali plus 2. Kemudian kalau ini min 3, 1 kali min 3. Nah, jadi kita dapatkan akar-akarnya 2x kuadrat plus x min 6 itu x-nya sama dengan 3/2 atau 1/2. Kemudian x plus 2 sama dengan 0, kita dapatkan x-nya sama dengan min 2. Sehingga kalau akar-akarnya berkebalikan, kita pakai rumus x kuadrat sama dengan x kuadrat, x dikurangi, kita jumlah, ini jumlahkan. Kalau kita jumlah itu hasilnya min setengah, kemudian kalau ini kita kali, itu hasilnya min 3. Kita kali hasilnya min 3 kali x. Kemudian ditambah 1 per dikali hasilnya min 3. Sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menyederhanakan, ini kita kali dengan 6. Kenapa? Ini setengah, min kali min dibagi min plus. Setengah dibagi 3 itu 1/6. Berarti kedua ruas kita kalikan dengan positif 6. 6x kuadrat. Kemudian ini 1/6. 1/6 itu kita kali dengan 6 itu hasilnya 1. Berarti min x. Kemudian min 1/3 kali 6 itu hasilnya min 2. Sama dengan
0. Berarti persamaan kuadratnya 6x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. 6x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 29. Kita menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 lebihnya. 3 lebihnya. Nah, sekarang kita cari dulu ini. Mencari akar-akarnya. Kalau kita jumlah harus ketemu bilangannya 5. Kemudian kalau kita kali, ini 1 dengan min 6, hasilnya min 6. Kalau kita kali, hasilnya min 6. Berarti bilangan itu adalah 6 dan 1. Supaya dijumlah itu 5, satunya harus negatif. Sehingga akar-akarnya adalah min 6 dan akar-akarnya adalah 1. Nah, sekarang kalau persamaan kuadrat yang baru ini, itu 3 lebihnya, berarti ini kita tambah 3. Masing-masing kita tambah 3. Untuk akar yang baru kita dapatkan min 6 tambah 3 itu min 3. Kemudian 1 tambah 3 itu 4. Nah, kita menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya min 3 dan 4. Min 3 tambah 4 itu kalau cuma 1, 1 itu kalau dimasukkan menjadi min 1x. Jadi pilihannya A sama B. Kemudian kalau dikali untuk mendapatkan C, min 12. Min 12 ini. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Oke, yang terakhir, nomor 30. Kita menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya. 2 lebihnya. Nah, sekarang kita cari faktornya ini. Akarnya berapa? Kalau kita jumlah itu min 2. Kalau dijumlah itu ketemunya min 2. Kemudian kalau ini kita kali, itu hasilnya ini 1, ini min 15. Berarti min 15. 15 itu 3 kali 5. Kalau dijumlah bisa negatif itu ini min 5. Oke, sekarang kalau akar-akarnya berarti 3 menjadi akar-akarnya min 3 sama ini akar-akarnya 5. Nah, sekarang persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya berarti kita tambah dengan 2. Min 3 tambah 2, min 1. 5 tambah 2, 7. Nah, sekarang akar-akar yang baru itu adalah min 1 dan 7. Kalau kita jumlah 6, berarti maksudnya di sini min 6. Yang min 6 mana? Ini sama ini. Kemudian kalau kita kali min 7, yang min 7 mana? Ini. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Sukses untuk kegiatan penilaian tengah semester kalian untuk bidang studi matematika. Semoga kalian dapat mencapai nilai yang maksimal. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.